Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a, dan syarat-syarat salat sebelum masuk waktunya itu ada 5 perkara. Wa syurutu jam'u syartin, dan syurutu adalah jamak dari kata syartin. Wa huwa lughatan al-alamatu, dan syarat secara bahasa adalah tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus salati, dan menurut syariat syarat adalah sesuatu yang menentukan sahnya salat alaihi atasnya. Wa laysa juz'an minha, dan syarat bukan bagian dari salat. Wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu, dan tidak termasuk dengan batasan ini yaitu rukun. Fa innahu juz'un minas salati, karena sesungguhnya rukun merupakan bagian dari salat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbari, yaitu sucinya anggota tubuh dari hadas kecil dan hadas besar. Indal qudrati, ketika mempunya. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak menemukan dua adat bersuci, fa salatuhu sahihatun, maka salatnya tetap sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, akan tetapi wajib atasnya untuk mengulangi salatnya. Wa taharatun najis, dan suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin, yang tidak dimaafkan atasnya pada pakaian dan badan dan tempat. Wa tayadhkurul musannifu hadzal akhira qariban, dan musannif akan menyebutkan syarat yang terakhir ini sebentar lagi. Wa tsani, dan syarat yang kedua, satrul launil aurati, yaitu menutup warna aurat, indal qudrati, pada ketika mempunya. Walau kana syakhsu khalian aw fi dhulmatin, dan jika seseorang berada di tempat yang sepi atau tempat yang gelap, fa in ajaza an satri, lalu jika ia tidak mampu untuk menutup aurat, shalla 'ariban, maka ia salat dengan telanjang. Wala yu'mi'u birruku'i was sujudi, dan tidak mengisyaratkan dengan rukuk dan sujudnya. Bal yutimmahuma, akan tetapi menyempurnakan. Ma'tuf ka yu'mi. Yu'mi apa namanya? Marfu'un. Kalau setelahnya yutimmu, bal yutimmu. coba lihat mana. Wala i'adata alaihi, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin, dan hendaknya penutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan fi ghairis salati, dan wajib menutup aurat juga pada selain salat, aninasi, dari manusia, wa fil khalwati, dan di tempat yang sepi, illa li hajatin min iktisalin wa nahwihi, kecuali karena adanya hajat seperti mandi dan lainnya. Wa amma satruha an nafsihi, dan adapun menutup aurat dari dirinya, fala yajibu, maka hukumnya tidak wajib. Lakinnahu yukrahu nadharahu, akan tetapi dimakruhkan untuk melihatnya, ilaiha, atasnya. Wa auratul dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki yaitu sesuatu yang ada di antara pusarnya dan lututnya. Wa kadzal amatu, dan begitu pula dengan budak perempuan. Wa auratul hurrati fis salati, dan aurat perempuan merdeka dalam salat, masih wa wajhiha, yaitu apa yang ada selain, yaitu seluruhnya kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahiran wa batinan, baik luarnya dan dalamnya, ilal qu'aini, sampai kedua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati, adapun aurat perempuan yang merdeka, kharija salati, di luar salat, fa jami'u badaniha, maka seluruh badannya, wa auratuha fil khalwati, dan auratnya di tempat yang sepi, kadzakari, seperti laki-laki. Wal auratu lughatan an-naqsu, dan aurat secara bahasa adalah kurang. Wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu, dan diistilahkan secara syariat atas sesuatu yang wajib untuk menutupnya. Wa huwal muraduna, dan definisi inilah yang dimaksudkan di sini. Wa ala ma yahrumu nadharahu, dan atas sesuatu yang haram untuk melihatnya. Wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikahi, dan pengikut Imam Syafi'i menyebutkannya dalam kitab nikah. Wasalisu, dan syarat yang ketiga, al-wuquf ala makanin tahirin, yaitu berada di tempat yang suci. Fala tasihhu salatu syakhsin yulaq, berada berdiri
berdiri di tempat yang suci. Fala tasihhu salatu syakhsin, maka tidak sah salat seseorang yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatan, yang bertemu sebagian badannya atau sebagian pakaiannya dengan najis, fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin, baik ia berdiri atau duduk atau ruku' atau sujud. Warabi'u, dan syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu mengetahui masuknya waktu salat, aw dhannu dukhulihi bil ijtihad, atau mengira masuknya waktu salat dengan ijtihad. Falau shalla bi ghairi dzalika, lalu jika ia melaksanakan salat tanpa mengetahui masuknya waktu, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in sadafal waktu, meskipun tepat waktunya. Wal khamisu, dan syarat yang kelima, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat, ai al ka'bati, yaitu Ka'bah. Sumiyat kiblatan, dinamakan dengan kiblat, li'annal musalliya yuqabiluha, li'annal musalliya yuqabiluha, karena sesungguhnya orang melaksanakan salat menghadapnya. Wa ka'batan lirtifaiha, dan dinamakan dengan Ka'bah karena tingginya. Wastiqbaluha bisadri, dan menghadap kiblat dengan dada. Syartun liman qadara alaihi, merupakan syarat bagi orang yang mampu atasnya. Wastasnal musannifu ma dzakarahu biqaulihi, dan musannif mengecualikan apa yang menyebutkannya dengan perkataannya. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblat, dan diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat fi salat, dalam salat, fi halataini, dalam dua keadaan, yaitu fi syiddatil khaufi, dalam keadaan yang sangat takut, fi qitalin mubahin fardun kanat salatu aw naflan, dalam peperangan yang diperbolehkan, baik itu salat fardu atau salat sunnah, wa fin nafilati fi safari ala rahilati, dan dalam salat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Falil musafiri safaran mubahan walau qasiran at-tanaffulu sawba qasadihi, dan bagi orang yang musafir dengan perjalanan yang diperbolehkan meskipun dekat, boleh salat sunnah dengan tujuan yang benar. Waraqibud dabati, dan orang yang menaiki hewan, la yajibu alaihi wad'u jabhatihi, tidak wajib baginya untuk meletakkan dahinya ala surajhi, di atas pelananya, misalnya bal yumi'u bi ruku'i wa sujudihi, akan tetapi ia menyempurnakan rukuknya, dan bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, akan tetapi ia memberi syarat dengan rukuknya dan sujudnya. Wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi, dan hendaknya sujudnya itu lebih rendah dari rukuknya. Wa ammal mashi, dan adapun orang yang berjalan, fayutimma ruku'ahu, maka ia fayutimmu ruku'ahu, maka ia menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa yastaqbilul kiblata fihima, dan menghadap kiblat di keduanya, wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi, dan tidak berjalan kecuali pada saat berdiri dan tasyahhud.